Selamat siang pada adik-adik siswa yang berada di rumah. Sekarang kita akan masuk pada materi pelajaran ekonomi kelas 10. Lalu kita sudah bahas bersama, yaitu bab 1 mengenai masalah, atau bab 1 itu mengenai ilmu ekonomi. Kita tahu bahwa ilmu ekonomi itu kita perlu pelajari, karena itu menyangkut kegiatan ekonomi kita. Masalah ekonomi semuanya di situ. Di situ menyangkut mengenai kebutuhan manusia, prinsip ekonomi, motif ekonomi, itu di bab 1 kita sudah bahas bersama. Sekarang kita akan masuk di bab 2, yaitu mengenai masalah pokok ekonomi dan sistem ekonomi. Berbicara masalah pokok ekonomi dan sistem ekonomi, di sini kita akan mempelajari lebih dalam lagi mengenai masalah pokok dalam perekonomian yang dihadapi oleh masyarakat. Masalah pokok ekonomi tersebut dirinci dalam 3 masalah besar, yaitu yang pertama yang harus kita pelajari itu mengatasinya. Untuk mengatasi, kamu perlu mempelajari terlebih dahulu sistem ekonomi dan bagaimana sistem ekonomi tersebut memecahkan masalah ekonomi yang dihadapi. Kita lihat, untuk memecahkan masalah ekonomi itu pokok dalam ilmu ekonomi ada 3 hal yang kita harus pelajari di bab 2 ini. Masalah pokok dalam perekonomian, yang kedua sistem ekonomi, dan ketiga sistem ekonomi Pancasila. Kita lihat, masalah pokok dalam perekonomian itu sangat penting kita pelajari sekarang ini, karena itu menyangkut 2 hal penting yang kita pelajari untuk adik-adik. Yang pertama, masalah pokok dalam perekonomian terbagi atas 2 menurut ahli. Masalah pokok ekonomi klasik dan neoklasik. Masalah pokok klasik itu kita sudah pelajari di kelas 1 di bab 1. Sekarang kita masuk di bab 2, yaitu menyangkut produksi, distribusi, dan konsumsi. Kalau kita mau tanya kepada adik-adik yang ada di kelas 10, pada waktu kita bahas bersama pada bulan yang lalu, yaitu masalah produksi, distribusi, dan konsumsi. Apa itu produksi, apa itu distribusi, apa itu konsumsi? Kita lihat bersama. Ini ketiga hal ini penting kita pelajari, karena ini termasuk pada ekonomi klasik. Yaitu, apa itu produksi? Kita tahu bahwa produksi itu menghasilkan. Distribusi itu menyalurkan apa barang yang kita sudah hasilkan tadi untuk sampai ke tangan yang si pemakai. Yang ketiga adalah konsumsi. Konsumsi itu adalah untuk menggunakan. Seperti adik-adik ketahui, kita ambil contoh di Kota Bitung ini. Adik-adik kelihatan sekarang banyak pabrik yang ada di Kota Bitung. Pabrik ikan, ada berapa banyak pabrik? Pabrik seng ada, dan sebagainya. Pabrik kaleng ada. Semua itu kalau berbicara produksi, mereka menciptakan, itu produksi menciptakan barang yang belum berguna, dijadikan berguna atau lebih berguna, itu produksi. Setelah produksi tadi sudah menghasilkan, kita ambil contoh pabrik seng ada, atau jangan yang jauh-jauh, pabrik ikan. Produksi pabrik ikan itu bahan bakunya apa? Ikan, yaitu cakalang atau ikan tude ada, deho, dan sebagainya. Setelah itu diproduksi, yang tadinya mungkin harga nilai jual dari 1 ekor cakalang, setelah diproduksi maka nilainya lebih berguna, lebih tinggi, jadi ikan kaleng. Nah, sekarang
Itu masalah dalam perusahaan. Setelah diproduksi, bahan ini kemana? Apakah disimpan di gudang? Tentu harus dijual. Maka fungsi di sini untuk dijual barang ini adalah distribusi. Distribusi adalah di sini untuk barang dari tangan produksi sampai ke tangan konsumsi. Berarti di sini ada orang yang membawa barang. Kalau kamu lihat banyak sales sekarang toh, sales dengan auto bawa-bawa di toko-toko menawarkan barang. Itu semuanya. Nah, sekarang apa fungsi distribusi? Apa pengertian distribusi? Distribusi pengertian lain adalah untuk menyalurkan barang dari tangan produsen atau produksi ke tangan konsumsi. Supaya barang tadi tidak simpan di gudang. Itu fungsi di distribusi. Yang ketiga, konsumsi. Apa itu konsumsi? Memakai. Contohnya adik-adik sekarang semuanya yang canggih, ada HP, Android dan sebagainya. Itu di pabrik, diproduksi. Untuk sampai ke tangan adik-adik itu apa? Ada distribusi toh, toko menjual dan Anda gunakan. Itu konsumsi. Contohnya lagi-lagi pabrik mie, Indofood. Dia menghasilkan barang, produksi apa? Mie. Banyak-banyak mie bawang, rasa bawang dan sebagainya. Orang yang tahu makan mie instan semua tahu itu. Ada pabrik di Kota Bitung, pabrik mie. Ada? Tentu adik-adik sudah tahu. Yang datang dari Grian pasti sudah lewat pabrik Indofood. Masuk ke dalam ada. Itulah. Jadi ketiga hal tadi ini itu penting dalam kegiatan ekonomi. Produksi, distribusi dan konsumsi. Jadi produksi adalah usaha menghasilkan barang yang belum berguna menjadi berguna. Setelah barang tadi dihasilkan, maka ada fungsi distribusi untuk menyalurkan barang dari tangan produksi ke tangan konsumsi. Setelah sampai tangan produksi, maka ada fungsi yang ketiga apa? Konsumsi. Menyampaikan barang, menggunakan barang secara berangsur-angsur maupun sekaligus. Contoh. Sekarang tadi kamu sudah tahu kata produksi. Apa itu produksi? Sudah tahu toh? Menghasilkan, menciptakan dan sebagainya. Siapa yang melakukan produksi? Disebut apa orang yang melakukan produksi? Yaitu apa? Produsen. Jadi produsen adalah orang yang melakukan produksi. Yang kedua, tadi kamu sudah dengar kata distribusi. Siapa yang melakukan distribusi? Atau apa yang disebut dengan distribusi? Yaitu distributor. Distributor adalah orang yang melakukan distribusi. Baru yang ketiga, konsumsi. Siapa yang melakukan konsumsi? Adalah masyarakat yang menggunakan barang tersebut. Disebut apa? Konsumen. Apa itu konsumen? Orang yang melakukan konsumsi. Itu yang pertama. Maka yang kedua, aliran ekonomi modern tidak jauh berbeda dengan aliran ekonomi klasik. Tetap berpotongan pada tiga bagian tadi. Hanya di sini dikatakan dalam ekonomi klasik, yaitu penekanannya. Pertama, apa dan berapa jumlah barang yang akan dihasilkan. Yang kedua, bagaimana cara memproduksi barang tersebut. Yang ketiga, untuk siapa barang tersebut diproduksi. Jadi, aliran ekonomi modern neoklasik itu aliran ekonomi yang berpikir ke depan. Contohnya, yang pertama, apa dan berapa jumlah barang yang akan dihasilkan. Contohnya, bagian produksi. Kita akan bangun satu pabrik. Yang pertama kita pikirkan untuk bangun pabrik ini mengenai apa dan berapa jumlah yang barang yang dihasilkan. Kita contoh, kita bangun pabrik mie. Kita lihat masyarakat di sekitar itu.
Apakah masyarakat sekitar itu pertama-tama membutuhkan mie dan sebagainya? Itu yang pertama kita lihat. Jangan kita bangun sembarang pabrik, sehingga apa dan berapa jumlah barang yang akan dihasilkan. Jangan kita bangun masyarakat yang ada di situ atau sekitar kita menjangkau hanya Kota Manado atau Sulut saja, kita sudah bangun, sudah ciptakan produksi barang selebih-lebihnya. Hanya apa? Ngawur. Jadi kita harus ukur batasnya. Yang kedua, bagaimana cara memproduksi barang tersebut? Nah, ini yang pertama, untuk bagaimana cara memproduksi barang tersebut, itu ada hubungan dengan metode yang harus kita gunakan dalam menghasilkan suatu barang. Tentu ada bedanya dengan metode tradisional dan modern yang tadi. Kalau modern, kita sudah gunakan alat-alat yang canggih. Tentu kita gunakan ini, kita harus berpikir barang tersebut, metode apa yang kita gunakan, apa barang tersebut akan disukai oleh orang banyak, akan diminati oleh orang banyak. Kita harus mengerti seleranya. Contohnya, kita ambil contoh kalau mobil, lihat Jepang. Setiap tahun dia mengeluarkan mobil atau kendaraan dengan model yang berbeda-beda. Tapi kalau kita selidiki, sama semua. Hanya disimpan untuk menarik minat pembeli. Itu yang kedua. Yang ketiga, untuk siapa barang tersebut diproduksi? Tentu kita tahu bersama diproduksi untuk produsen, seperti katakan tadi, untuk konsumen. Jadi kita perlu perhatikan, apakah masyarakat yang ada atau rakyat atau konsumen itu butuhkan barang tersebut? Contohnya, kita ambil contoh yang jelas, adik-adik, siswa-siswi kelas 10, pabrik tahu kita mau bangun. Kita bangun pabrik tahu. Kita bangun di Sangir. Kita lihat, makanan pokok orang Sangir, itu bukan tahu. Mungkin kita bangun hanya terbatas, tapi kalau kita bangun pabrik tahu di Jawa, orang Jawa, karena makanan pokoknya ada tahu. Maka kita bangun melebihi di sana di sini terbatas. Itu salah satunya. Sehingga untuk siapa barang tersebut diproduksi. Jadi kita pikir baik-baik, jangan kita bangun, kita punya modal besar. Kita bangun pabrik di Bitung. Pabrik tahu yang menciptakan hasil satu hari 100 ton. Ngawur. Toh? Itu maksudnya. Jadi itu yang pertama menyangkut dengan masalah pokok dalam perekonomian. Ada dua, klasik dan neoklasik modern. Klasik yaitu produksi, distribusi dan konsumsi. Neoklasik produksi, distribusi dan modern tidak jauh berbeda dengan tadi. Yang kedua, sistem ekonomi. Apa itu sistem? Sistem ekonomi perlu kita tahu bersama, perlu kita pelajari mengerti bahwa sistem ekonomi, berbicara sistem itu yang mengatur perekonomian yang ada di negara tersebut. Kalau tidak ada sistem, ekonomi pasti ngawur, seenaknya saja menggunakannya. Contoh, kita sehari-hari di dalam keluarga kita, kalau tidak ada sistem, tidak ada peraturan yang diatur oleh orang tua kita, maka kita bebas seenaknya keluar masuk. Maka harus ada sistem. Nah, sistem sini ada 4 hal kita pelajari mengenai sistem ekonomi. Yang pertama, sistem ekonomi tradisional. Apa yang dimaksud dengan sistem ekonomi tradisional? Sistem ekonomi tradisional itu sistem ekonomi yang masih menggunakan alat-alat yang sederhana, belum canggih. Penghasilan masih digunakan oleh rumah tangga itu sendiri. Mungkin belum bisa dijual di tempat yang lain, atau dijual hanya terbatas. Itu yang modern, yang tradisional, yang masih sederhana. Dan berbicara sistem ekonomi tradisional, di situ ada kelebihan dan ada kekurangan. Nanti dicari sendiri adik-adik. Apa kekurangan, apa kelebihan, kita lihat di internet. Yang kedua, sistem ekonomi
komando atau sosialis. Sistem ekonomi sosialis dan komando. Sistem sosialis atau komando ini sistem ekonomi yang berpusat pada pemerintah. Jadi pemerintah yang berpegang peran dalam perekonomian ini. Semua perekonomian diatur oleh pemerintah pusat. Tidak dipegang oleh rakyat. Rakyat hanya mendengar dari pemerintah. Itu yang kedua. Yang ketiga, sistem ekonomi liberal. Tahu liberal? Sistem ekonomi liberal, rakyat diberikan kebebasan untuk mengumpul harta sebanyak-banyaknya, mengatur perekonomian sebanyak-banyak, mengolah perekonomian sebanyak-banyaknya, bangun produksi. Itu sistem ekonomi liberal. Yang ketiga, sistem ekonomi campuran. Jadi sistem ekonomi campuran, ada sistem ekonomi liberal dan sistem ekonomi tradisional, dan ada sistem ekonomi sosialis. Nah, sekarang kalau sistem ekonomi sosialis itu negara-negara yang menganut sistem ekonomi sosialis atau sistem ekonomi sosialis itu adalah Prancis, Rusia dan sebagainya. Nanti cari. Yang kedua, sistem ekonomi liberal, negara-negara yang menganut sistem ekonomi yaitu Amerika Serikat, Austria, Belgia, Iran, Israel. Itu yang liberal. Jadi kita lihat di sana. Sistem ekonomi liberal itu di sana ada pengerja, ada pemilik. Jadi pemilik dia pilih perkebunan besar-besarnya, tapi di situ ada pekerja. Yang ketiga, sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran itu antara liberal dan kapitalis. Yang menganut sistem ekonomi campuran yaitu Malaysia, negara kita sendiri Indonesia, dan Mesir. Materi kita sampai di sini. Tugas siswa-siswi di rumah. Yang pertama, buatlah apa yang dimaksud dengan pengertian ekonomi tradisional. Yang kedua, yang menggunakan sistem ekonomi nomor 2, yang menggunakan sistem ekonomi sosialis atau komunis, negara-negara mana? Apakah masih ada sekarang? Jelaskan di bawah. Yang ketiga, sistem ekonomi liberal negara-negara mana yang gunakan? Dan yang keempat, Indonesia menggunakan sistem ekonomi apa? Itu 4 nomor. Tugas saya kumpul minggu depan. Sudah adik-adik bisa mengerti semua, dan itu yang kita akan pelajari di bab 2. Kiranya adik-adik di rumah diberikan kesehatan, kebaikan, tetap fokus dalam belajar walaupun kita tidak langsung tatap muka. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.